Hari ini kisah viral akan menceritakan kembali kasus yang sangat mengerikan. Kasus viral kali ini sebuah kisah yang dialami oleh seorang wanita kembang desa yang berparas cantik, yang tergiur dengan gaji besar, hingga nekat menjadi TKW di Malaysia. Gadis cantik ini yang berbekal hanya tamatan SMA, berjuang keras untuk mengubah nasibnya di garis kemiskinan. Ia yang beberapa kali merantau hingga ke Jakarta. Akhirnya ia pun mencoba merantau dan menjadi TKW di Malaysia. Hingga akhirnya, wanita itu ditemukan tewas mengenaskan di dalam koper besar yang berada di tempat sampah. Dengan tubuh yang sudah kaku, terdapat banyak ikatan kabel di tangan dan kakinya. Wanita cantik ini korban dari penyekapan dan pemaksaan. Sungguh miris dan tragis yang dialaminya. Niat untuk merubah nasib di perantauan, menjadi TKW di negeri jiran Malaysia, malah berakhir memilukan. Mau tahu motifnya apa? Kenapa bisa terjadi? Tonton video ini sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman pada kisah ini. Buat saudaraku semua, yang suka dengan cerita dari kisah viral, tolong di-subscribe, like, komen, dan share. Karena semuanya gratis, gak ada ruginya. Agar saya lebih semangat, dan bisa terus memberikan informasi, dan kisah viral setiap harinya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Saya doakan, semoga selalu diberikan kesehatan, dan sukses buat kita semua. Maraknya kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini, membuat semua orang harus lebih berhati-hati, dan waspada. Inilah kisah viral yang akan kami ceritakan, semoga cerita ini, bisa memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya, agar lebih berhati-hati, dan selalu waspada. Inilah kisahnya. Kisah viral kali ini datang dari desa pedalaman di Sumatera. Terdapat seorang kembang desa yang cantik, wanita ini bernama Rosmaria Sitanggang, atau yang akrab dipanggil Rosmaria. Gadis cantik ini berusia 22 tahun. Dia adalah seorang wanita cantik yang lahir dan besar di desa Siluboyak, Kecamatan Simpat Nempuhulu, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Sejak kecil dia dibesarkan di dalam keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Namun, kedua orang tuanya bekerja keras untuk menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Ketika Rosmaria masih kecil, kedua orang tuanya bekerja keras dengan berjualan. Namun, kehidupan Rosmaria berubah menjadi semakin memilukan ketika kedua orang tuanya meninggal karena sakit. Saat ia beranjak remaja, setelah kepergian orang tuanya, dia diurus oleh kakak kandungnya. Di mata tetangga-tetangganya, Rosmaria dikenal sebagai wanita yang anggun, cantik, lembut, dan sangat ramah. Tidak mengherankan banyak pria yang tertarik pada kecantikan Rosmaria. Bahkan penduduk di desa tersebut memberikan julukan istimewa kepada Rosmaria, yaitu kembang desa. Setelah lulus dari SMA, Rosmaria bekerja sebagai karyawan di kota Medan. Namun, karena merasa tidak nyaman dengan pekerjaannya di sana, akhirnya Rosmaria memutuskan untuk merantau ke Jakarta, dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dia berharap bahwa dengan bekerja di luar kampung halamannya, dia dapat membantu memperbaiki kondisi perekonomian keluarganya. Pada tahun 2015,
Rosmaria diajak oleh kakak kandungnya untuk merantau ke Malaysia, dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sana. Ternyata kakak kandung Rosmaria ini sudah berada di Malaysia sejak beberapa tahun lalu. Setelah mendengar cerita pengalaman bekerja, dan pengalaman hidup kakaknya yang sudah bekerja beberapa tahun di sana, Rosmaria pun akhirnya menerima ajakan tersebut, meskipun sebelumnya sempat dilarang oleh salah satu kakaknya di kampung yang telah membesarkan dan menghidupi Rosmaria setelah orang tuanya meninggal. Kakaknya yang satu ini memang berasa seperti orang tuanya Rosmaria. Ia tidak ingin Rosmaria jauh, karena takut jika terjadi hal-hal yang negatif kepadanya. Namun, Rosmaria tetap bersikukuh untuk pergi merantau ke Malaysia. Dia menjelaskan kepada kakaknya bahwa dia sudah tidak ingin hidup dalam kemiskinan lagi, dan ingin merubah keadaan ekonomi keluarganya. Karena alasan yang Rosmaria berikan cukup membuat kakaknya luluh dan simpati, akhirnya kakaknya pun menyetujuinya. Ketika sudah bersiap ingin hijrah ke Malaysia, Rosmaria mendapati sedikit hambatan, karena Rosmaria tidak memiliki cukup uang untuk mengurus visa, dan membeli tiket penerbangan ke Malaysia. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk pergi melalui jalur ilegal tanpa prosedur resmi. Setelah tiba di Malaysia, Rosmaria segera bekerja sebagai asisten rumah tangga berkat bantuan dari kakaknya. Hidup di luar negeri, dengan gaji yang cukup tinggi. Rosmaria sering mengirim uang kepada keluarganya di kampung. Namun, menurut pengakuan keluarganya, sejak Rosmaria bekerja di Malaysia, ia jadi jarang memberikan kabar kepada mereka. Dalam 2 tahun bekerja di sana, Rosmaria hanya memberikan kabar 2 kali saja. Sementara itu, selama tinggal di Malaysia Rosmaria berkenalan dengan seorang pria bernama Leo, yang dimana Leo juga merupakan warga negara Indonesia, tetapi telah lama tinggal di negara tersebut. Tidak diketahui dengan pasti di mana mereka berkenalan. Namun, yang pasti sejak berkenalan dengan Leo, pemuda itu terus-menerus mengajak sang wanita cantik ini untuk bekerja di sebuah kafe, sebagai pramusaji. Leo menjelaskan bahwa gaji sebagai pramusaji akan jauh lebih besar dibandingkan dengan gaji Rosmaria saat itu, sebagai asisten rumah tangga. Rosmaria terus dibujuk oleh pemuda tersebut. Hingga akhirnya lama-kelamaan membuat Rosmaria mulai tergiur dengan tawaran tersebut. Tanpa berpikiran buruk Rosmaria akhirnya menerima tawaran pekerjaan yang diberikan oleh Leo. Dia memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai asisten rumah tangga. Setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya, Rosmaria mendatangi lokasi kafe yang diberitahukan oleh Leo untuk pekerjaan barunya itu. Namun, setibanya di lokasi tersebut, kafe yang ditunjukkan Leo tersebut ternyata sudah lama tidak beroperasi. Setelah menyelidiki lebih lanjut, ternyata kafe yang dijanjikan oleh Leo merupakan sebuah kasino, alias tempat judi yang dioperasikan oleh Leo dan teman-temannya. Setelah mengetahui hal tersebut, Rosmaria langsung meminta izin kepada Leo untuk mengundurkan diri saja. Namun, di saat itu Leo tidak memperbolehkan Rosmaria pergi. Leo malah menahan gadis cantik itu untuk meninggalkan lokasi tersebut. Karena takut pekerjaan ilegal yang dilakoninya tersebut terbongkar, Leo memutuskan untuk menahan dan mengurung Rosmaria di dalam sebuah ruangan yang ada di salah satu sudut kasino yang dikelolanya. Selama disekap oleh Leo, ternyata Rosmaria juga diperkaos oleh pria bejat ini.
Rosmaria jadi pelampiasan nafsu lelaki bejat ini. Tubuh seksi dan wajah cantiknya dinikmati oleh Leo hingga merasa puas. Ternyata Leo sudah sering menggagahi Rosmaria, bahkan hingga berulang kali. Rosmaria pun menjadi sangat tersiksa yang dipaksa untuk melayani nafsu bejatnya Leo. Rosmaria pun terperangkap di sana dan tidak bisa melakukan apapun. Di sana Rosmaria diperlakukan layaknya wanita penghibur. Namun saat itu Rosmaria tidak tinggal diam. Ia terus melakukan perlawanan, sehingga memancing kemarahan dari Leo. Karena terus-menerus memberontak, akhirnya Leo memutuskan untuk menghabisi nyawa Rosmaria. Setelah merasa Rosmaria sudah tewas, Leo kemudian berinisiatif untuk menghilangkan jejak kelakuannya dengan cara menyembunyikan jasad Rosmaria. Leo memasukkan tubuh Rosmaria yang sudah tidak bernyawa itu ke dalam sebuah koper berukuran besar. Koper tersebut dibiarkan tergeletak begitu saja di sebuah ruangan yang tadinya digunakan untuk menyekap dan memperkaos Rosmaria. Setelah 2 hari berlalu, kemudian Leo berpikir untuk membuang koper tersebut, karena lama-kelamaan pasti akan busuk dan memunculkan bau yang tidak sedap. Pada dini hari Leo membawa koper tersebut untuk dibuang di salah satu tempat sampah umum yang lokasinya tidak jauh dari lokasi tempat Leo. Beberapa jam kemudian setelah koper itu dibuang, salah seorang warga yang kebetulan berjalan kaki di daerah tersebut, mencium bau yang tidak sedap dari sebuah koper yang tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Merasa curiga dengan bau tidak sedap tersebut, warga itu pun nekat untuk membuka koper tersebut. Ketika koper berhasil dibuka, warga itu sangat terkejut, karena menemukan sesosok wanita muda yang memiliki paras sangat cantik, kulit putih, yang terlilit kabel dan meringkuk kaku di dalamnya. Warga tersebut kemudian meminta bantuan kepada warga lain sekitar, untuk melaporkan penemuan tersebut dengan menghubungi aparat kepolisian setempat. Setelah mendapatkan informasi mengenai penemuan mayat, aparat kepolisian pun bergegas mendatangi lokasi yang sudah diberikan oleh warga. Setibanya di sana aparat kepolisian langsung menginterogasi saksi mata yang menemukan koper tersebut. Selain itu, pihak kepolisian juga segera mengevakuasi jasad tersebut ke rumah sakit, untuk diotopsi dan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah mengetahui bahwa ini merupakan kasus pembunuhan, aparat kepolisian bertindak cepat dengan memeriksa beberapa rekaman CCTV yang ada di jalanan dekat lokasi penemuan koper tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan secara intensif akhirnya membuahkan hasil. Berdasarkan rekaman CCTV yang diperoleh, aparat kepolisian mendapatkan bahwa pada dini hari terlihat seorang pria yang sedang berjalan menuju tempat sampah, hendak membuang koper yang cukup besar. Kemudian setelah diidentifikasi lelaki tersebut terungkap, tidak lain adalah pelaku yang bernama Leo. Leo pun langsung dijadikan tersangka. Dari rekaman CCTV itu juga aparat kepolisian berhasil menemukan lokasi di mana Leo pertama kali keluar dengan membawa koper tersebut. Masih pada hari yang sama pihak berwajib langsung menggerebek lokasi kafe yang telah lama tidak beroperasi dan berhasil menangkap Leo. Leo pun langsung digiring menuju ke kantor polisi, untuk dimintai keterangan. Dalam proses interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian Malaysia, Leo tidak dapat mengelak dan langsung mengakui semua perbuatannya di hadapan tim penyidik. Dia mengaku bahwa telah lama menahan dan mengurung Rosmaria di salah satu sudut ruangan yang ada di lokasi kasino ilegal yang dijalankannya bersama dengan teman-temannya. Leo menjelaskan bahwa dia berkenalan dengan Rosmaria pada bulan Agustus, dan terus-menerus merayu gadis itu agar mau bekerja untuknya. Beberapa minggu kemudian atau tepatnya pada akhir Agustus, Rosmaria akhirnya datang ke kasinonya untuk bekerja pertama kalinya. Namun ketika sampai di sana dan mengetahui bahwa itu bukanlah kafe seperti yang dijanjikan oleh Leo, Rosmaria memilih untuk mengundurkan diri dan tidak mau bekerja untuk Leo.
Hal ini membuat Leo emosi, dan sejak saat itu dia langsung menahan dan mengurung Rosmaria agar tidak meninggalkan lokasi, dengan alasan takut bisnis ilegal yang dibangun bersama rekannya dilapor kepada pihak kepolisian Malaysia. Diperkirakan sejak akhir Agustus tahun 2017, hingga tanggal 13 Oktober tahun 2017, Leo terus-menerus mengurung dan memperkaos Rosmaria. Hampir setiap hari Leo memperkaos Rosmaria, bahkan dalam satu hari bisa 4 kali Leo menikmati dan memainkan tubuh indah, dan menikmati wajah cantik Rosmaria. Selain itu, Leo juga mengaku telah menahan paspor dan identitas Rosmaria selama pengurungan tersebut. Berkat informasi itu, aparat kepolisian akhirnya berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia mengenai kematian Rosmaria Sitanggang. Jenazah Rosmaria sempat ditahan selama 50 hari, karena pihak keluarga tidak mampu membawa jasad tersebut kembali ke Indonesia. Sementara pihak pemerintah Indonesia tidak dapat membantu, karena Rosmaria meninggalkan Indonesia tanpa menggunakan jalur resmi. Warga di kampung halaman Rosmaria yang mengetahui hal tersebut, sepakat untuk mengumpulkan uang demi memulangkan jasad gadis cantik itu kembali ke kampung halamannya. Setelah uang berhasil dikumpulkan, akhirnya jasad Rosmaria Sitanggang berhasil dibawa pulang ke kampung halamannya. Sementara itu, aparat kepolisian Malaysia akhirnya menetapkan Leo yang merupakan warga negara Indonesia sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan yang menimpa Rosmaria Sitanggang. Dia dijerat dengan pasal 338 KUHP, tentang pembunuhan dengan ancaman penjara seumur hidup. Namun, hingga saat ini belum ada media yang meliput mengenai proses persidangan kasus ini. Sehingga belum diketahui pasti apa hukuman yang dijatuhkan kepada pemuda bejat tersebut. Seperti biasa dari kisah viral angkat, selalu ada pesan untuk sahabat kisah viral, teruntuk kepada para wanita yang diberikan kelebihan dengan berwajah cantik, karena banyak kejahatan yang mengintai kepada wanita cantik. Pentingnya kesadaran akan resiko. Pentingnya keamanan pribadi dan waspada terhadap sekitar. Dan lebih berhati-hati dalam memilih. Karena yang baik menurut kita belum tentu baik sebenarnya. Banyak kejahatan yang berkedok kebaikan, hanya untuk dapat menjalankan kejahatannya. Bagaimana tanggapan kalian, siapakah yang salah dalam cerita ini? Silakan komen di bawah, kami juga membuka untuk para sahabat yang ingin bercerita tentang kisahnya, yang dimana dengan cara ini kami harap tingkat kriminal dapat berkurang dan tingkat pelindungan dapat ditingkatkan. Itulah kasus yang belum lama ini terjadi, sungguh bejat dan tak berperikamanusiaan. Semoga atas kisah yang sudah kisah viral sampaikan ini, menjadi pelajaran untuk kita semua. Bagi semua sahabat kisah viral, teruslah waspada dari hal-hal yang tidak baik. Jagalah semua saudara, kerabat, keluarga kalian yang berharga, dari kejahatnya orang-orang yang ada di luar sana. Tetaplah waspada dan berhati-hati, karena kejahatan bisa muncul dimanapun dan kapanpun. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Sehat selalu buat kita semua, sampai bertemu lagi di cerita kisah viral selanjutnya. Wow.